Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tahfidz Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Andreus Nari dalam rubrik Kajian Islam Aktual. Nah, ini masih dalam suasana Idul Adha. Topik bahasan kita pada kesempatan kali ini yakni ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dikerjakan berulang kali, maka dia rawan kehilangan penghayatan. Tidak terkecuali dalam hal ibadah. Idul Adha sebagai sebuah ibadah telah kita kerjakan belasan kali, puluhan kali, ada yang 30 atau 40 kali sepanjang hidupnya. Oleh karena itu akan rawan masuk dalam suasana seremonial ataupun rutinitas belaka. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, ada beberapa poin yang harus kita telaah secara bersama. Idul Adha sebagai sebuah ibadah menyimpan begitu banyak rahasia yang perlu disingkap tabirnya, sehingga bisa kita ambil hikmah dari kejadian tersebut. Ada dua poin yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apabila kita berbicara tentang Idul Adha, maka ada hikmah berupa persatuan umat. Idul Adha adalah oase di antara gurun pasir perpecahan. Hampir dalam segala sesuatu umat ini susah untuk bersatu. Termasuk dalam isu-isu politik luar negeri seperti Palestina saja, itu umat tidak bisa sepenuhnya satu suara. Namun dalam konteks Idul Adha, kita ditunjukkan ketika seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia datang ke Padang Arafah, mengenakan pakaian yang sama. Mereka berkumpul karena memiliki dan meyakini Rob yang satu, Rasul yang satu, kiblat yang satu, sekaligus kitab yang satu. Tidak ada perbedaan di sana mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang kulit putih, kulit kuning, kulit merah ataupun kulit hitam. Semuanya bersatu padu. Inilah oase di antara gurun perpecahan yang menimpa umat Islam hingga hari ini. Dengan demikian, tinjauan terhadap identitas kita sebagai seorang muslim itu perlu dilakukan dalam momentum Idul Adha ini. Apakah kita memang sudah menjadikan Islam ini sebagai identitas utama, bukan yang kedua, apalagi yang ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara Idul Adha, maka hikmah yang penting berikutnya yakni ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan total itu hanya bisa muncul dari suatu proses berpikir yang cemerlang. Karena ketika seseorang muslim beriman melalui proses berpikir, kemudian mendapati bahwa di balik alam semesta manusia dan hidup ada Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari Allah, tujuan hidup di dunia untuk beribadah, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan lain kecuali bagaimana caranya hidup yang singkat di dunia ini betul-betul kita laksanakan dalam rangka mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah itulah yang kemudian menurunkan ketaatan-ketaatan lain. Allah mewajibkan kita juga taat kepada Rasulullah. Kemudian Allah juga mewajibkan kita sebagai anak taat kepada orang tua. Istri taat kepada suami. Bawahan taat kepada pemimpin. Tapi permasalahannya, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu tanpa reserve. Artinya dalam perkara apapun, berat ataupun ringan harus dilakukan. Berbeda halnya ketaatan seorang suami, istri kepada suami, ketaatan anak kepada orang tua, dan juga ketaatan bawahan kepada pemimpin atau atasan, dia selama dalam koridor ketaatan kepada Allah. Jika di luar itu, maka itu diperkenankan untuk tidak dilakukan. Nah, dengan demikian, berbicara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks Idul Adha kembali
keluarga-keluarga yang banyak di dunia ini diminta untuk meneladani bagaimana ketaatan keluarganya Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah contoh ketaatan yang sempurna tersebut. Kita bisa bayangkan tatkala sudah berusia 86 tahun barulah kemudian Nabi Ibrahim memperoleh anak keturunan. Tidak lama setelah itu anak ini diminta untuk ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada penduduk di sana sama sekali. Jangankan pohon yang rindang atau mata air, ranting mati pun tidak ada di sana. Andai kata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberitahukan informasi sebelumnya bahwa tidak lama setelah beliau pulang, tempat itu akan berubah menjadi suatu tempat yang ramai, mungkin hati beliau akan tenang. Begitupun halnya andai beliau mendapati daerah tersebut rindang, banyak mata airnya, tentu beliau juga akan sedikit lega. Tapi ini tidak sama sekali. Hanya dengan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang sepertinya berat seperti itu dapat dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun halnya dengan ibunda kita Hajar. Ketaatan kepada suami yang itu juga adalah turunan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuah manis. Upaya beliau untuk berlari-lari antara Safa dan Marwah hingga hari ini selalu dikisahkan orang dan pahalanya mengalir kepada beliau. Begitupun halnya dengan air Zam-Zam. Begitu banyak orang yang meminumnya dan kebaikan tersebut terus mengalir kepada beliau sampai hari kiamat. Tentu saja tidak kalah taatnya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ismail kecil, kita sudah tahu seperti apa kisahnya, beranjak remaja, maka datang lagi perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, dalam kondisi kejiwaan seorang remaja, tatkala beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bisa sedemikian taat kepada perintah Allah, ini adalah suatu pelajaran bagi remaja-remaja lain ataupun orang tua yang lain. Bagaimana ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka para pendengar At-Tafsir Channel yang terhormat Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Idul Adha kali ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk mengkontemplasi kembali tentang persatuan umat dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu apa yang kita idamkan yakni persatuan dan juga ketaatan tersebut bisa terwujud dalam sikap kita sehari-hari dalam konteks kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin seluruh dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.